Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku Afif Amar. Siang ini aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang, mengenal lebih jauh salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan Kota Gaplek. Ayo, ada yang tahu nggak? Yaps, benar sekali. Aku akan mengajak anak negeri menikmati hasil alam dan juga keindahan alam Wonogiri. Untuk mengawali petualanganku kali ini, aku diajak Depanda mencari udang gunung. Bah elah, cari udang kok di gunung ya? Waduh, emang ada? Tapi nggak apa-apa. Wes, aku juga penasaran. Wes, yo semangat yo anak negeri. Pokoknya ikutin aku terus yo. Meskipun puasa, yo harus tetap semangat. Sekarang kita lagi mau cari udang gunung. Nah, ini kita carinya itu di aliran Sungai Gondos ini. Nah, di sini masih banyak sekali ditemukan udang gunung karena emang ekosistemnya itu terjaga. Terlihat dari aliran sungainya, airnya itu jernih banget. Yaudah, ayo, mulai yuk. Ternyata ya masih di dalam air cari udangnya toh. Cuman sungai ini memang berada di daerah pegunungan, jadi dinamakan udang gunung. Begitu anak negeri. Kirain udangnya lagi naik gunung. Wes, ayo fokus cari udangnya. Nah, biar seru dan hasilnya banyak, ya paling pas memang cari udangnya rame-rame seperti ini, alias gotong royong, yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa, yang harus terus kita jaga. Oh ya anak negeri, masyarakat desa Conto biasanya menyebut udang ini dengan udang gunung. Tapi kalau dilihat-lihat, udang ini mirip dengan udang galah yo. Udang galah memiliki dua capit panjang yang menyerupai galah. Dan memang udang galah hidup di air tawar, seperti di sungai dengan arus yang cukup kencang seperti ini. Warna udang bercapit ini bervariasi anak negeri, seperti hijau kebiruan, hijau kecoklatan, coklat bening, hingga kuning kecoklatan. Hai, Ginda, untuk meneh Ginda. Yo. Nah, jadi kalau anak contoh sini itu cari udang itu menggunakan alat yang cukup sederhana. Yaitu kalau orang di sini itu menyebutnya itu cikrak atau serokan seperti ini. Nah, caranya itu tinggal dicelupin aja lalu ditaruh di airnya, diangkat dapat udang gunungnya. Dan yang bikin unik tuh perbedaan udang pegunungan sama udang biasanya itu sama capitnya ini. Capitnya tuh lebih gede daripada udang tambak atau udang biasanya. Berarti luwih gede capitnya yo. Wes hati-hati capit. Beli nah yo. Menurut penelitian, udang yang memiliki nama latin Macrobasium rosenbergil ini merupakan salah satu jenis udang asli perairan Indonesia. Namun secara alami tersebar di kawasan Asia Tenggara, terutama Thailand, Kamboja, Laos, dan juga Malaysia. Sake iki, Pak, ini. Wes kok iki? Kopi sake. Yo, ayo. Goyang. Pulang yuk. Mas Dani. Sekarang kita mau bikin salah satu olahan khas, yaitu mangut. Nah, biasanya mangut ini itu olahan khas dari Jogja, yang mana bahan utamanya itu dari lele atau belut. Nah, sekarang kita bikin yang khasnya itu dari contoh, pakai ini nih, udang gunung. Ginda. Wes, ayo lanjut saja kita mulai memasaknya. Lumayan bisa buat menu buka puasa toh. Setelah udang gunungnya dibersihkan, langsung saja kita cepit menggunakan bambu atau kayu seperti ini. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan saja, yang penting jadi. Wes, sambil menunggu aku siapin udangnya. Mending lihat ibu dan Ade Vanda aja yang sedang menyiapkan bumbu dasarnya dan juga bahan pelengkapnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan juga garam. Iris cabai hijau dan cabai merah. Kalau ini sih sesuai selera saja yo. Kalau doyan pedas bisa menggunakan cabai yang lebih banyak.
Nah, jangan lupa untuk parut kelapanya anak negeri untuk membuat santan kelapa, karena santan kelapa juga menjadi bahan penting dalam pembuatan mangut. Santan kelapa dinilai mempunyai kandungan lemak yang tinggi, sehingga dapat memberikan rasa gurih pada masakan. Suruh wes. Gue sih kindah. Iya wes kayak dibakar sih. Baik, bakar ya. Sabar yo anak negeri, karena udangnya masih harus aku bakar atau aku siapin dulu. Oh ya anak negeri, masakan udang tak perlu waktu yang lama yo. Cukup 1 hingga 2 menit saja. Karena jika terlalu lama akan membuat daging udang menjadi keras. Dan ini proses yang khas dari olahan mangut, yaitu proses pengasapan. Gunanya itu menambah aroma dari si udang gunung ini. Waduh, ini sing arai sedap ya ngene iki ya, di asapi ngene gitu. Walah, yo. Iki wis mateng ya? Gimana aroma hangat yang Mateng iku. Heeh, abang-abang ngene iki. ayo deh, koran nanti di iki song-song bumbune. Iya. Iya mas, wes. Bumbune siap. Tumis bumbu sampai harum yo. Kemudian tambahkan irisan cabai, disusul masukkan juga daun jeruk, lengkuas, serai, dan juga jahe. Goseng-goseng, lalu tambahkan santan kelapa. Jangan lupa, biar sedap tambahkan juga daun salam dan juga daun kemangi. Bumbunya enak iki. Ya, abune lho. Sopo ses? Bisa dapat coy. Tunggu kuahnya setengah mendidih, baru masukkan udang gunung yang sudah diasap. Urip ning desa iki ada ya. Waduh, nyamleng pol pokoknya ya. Luwe gari golek lauk ning kali. Nah, langsung dimasak jadi loh. Nah, ini nih. Udang gunung mangutnya sudah jadi. Saatnya kita nikmatin ya, Bu. Eits, tapi tunggu dulu. Meski terlihat sangat menggugah selera, tapi tunggu dulu. Tunggu sampai buka puasa ya. Ele-ele, ini sih bener-bener mak legender. Lezato kronyos-kronyos. Oh ya anak negeri, meski bahan dasar asli mangut itu adalah ikan, tapi ternyata mangut desa Conto Wonogiri yang menggunakan udang ini juga tak kalah sedap loh. Kalau nggak percaya, coba saja sendiri. Yang istimewa dari udang gunung mangut ini, kuahnya itu melimpah, gurihnya dapet, dan bumbu-bumbunya aduh pas banget, pedesnya juga berasa. Kalau aku yang paling aku suka rasa udangnya tuh enak banget, nggak ada amis-amisnya sekali karena tadi udah diasap dulu. Nah, ojo lali dah. Karena udang itu mempunyai manfaat, yaitu proteinnya tinggi, tapi makanya harus tetap pakai porsi yang tidak berlebihan, karena yang berlebihan itu nggak bahaya dah ya. Yaudah, entar nih dah. Ya. Dah. Mesti awakmu wis ngenteni aku suwi to. Nah, aku lho goleki awakmu mau ning ngendi ya? Wah, aku wis pangen lho, suwe ra tau ketemu kamu ya. Iya, Panda. Tuh. Dah. Ayo. Piye? Wis mesti wis ngenteni aku suwe to? Tuh. Dah. Kok ras mau to, dah? Ya dia Bang baik. Ya dia Bang baik. Loh. Pas. Tak kira sampean iku Panda lho, tak tamene kok mburi ngono. Wah. Panda banget. Panda sopo? Panda koncoku, Mas. Iku lah rambutnya iki mirip sampean kok. Lah kok bae uduk. Loh, iki mau ki aku golek kowe lah, bae mau janjane kene kok malah wong liya sing kene. Ayo sih golek panik jono ora. Oh, ning ndi ning kene? Ono. Ngono. Ya wis, ayo golek yo. Ayo. Aku melu ya. Kan melu. Ayo. Anak negeri, terus ikuti aku yo. Karena kali ini aku mau bantu Depanda cari tanaman langka, yaitu parijoto. Kira-kira seperti apa yo tanamannya?
Nah, ini nih tumbuhan yang kita cari, yaitu parijoto. Nah, ini tumbuhan itu udah jarang sekali ditemukan. Ini hanya tumbuh di area pegunungannya ya, tepatnya di Desa Conto. Nah, ini dicari karena punya banyak manfaat. Ya udah. Dolah ya iki. Iso tenan yo? Iso. Ya wis, Mas, ayo Mas, diwangi Mas. Wih, ternyata unik juga yo. Kira-kira kalau di daerah kalian apa ya namanya anak negeri? Sambil mikir, yuk bantu aku cari yang banyak parijotonya. Parijoto ini merupakan tanaman liar yang tumbuh subur pada ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, salah satu jenis tanaman semak ini ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi tanaman hias loh. Kalau di Indonesia, menjadi tanaman liar. Parijoto malah menjadi tanaman hias di sejumlah negara seperti Amerika dan juga Jepang dengan harga pasar yang cukup mahal. Mending langsung diolah aja. Iya, yuk Nek diolah lebih enak. Ngono dah. Ya wis lah, aku harus dhewe percaya terus Mas. Ya, masuk. Yuk. Di Desa Conto masih menyimpan banyak sekali kekayaan alamnya. Salah satunya ini nih, parijoto. Ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, saya meh masak apa iki ndak? Masak garang asem parijoto. Garang asem dah. Wah, senenganku iku ndak. Sak masak, waktunya memasak lagi. Dan ini dia bahan-bahan untuk membuat garang asam parijotonya anak negeri. Siapkan buah parijotonya. Setelah dicuci bersih, parijoto harus dipisahkan dulu dari tangkai tunggalnya. Nah, sementara aku siapkan parijotonya, kita lihat Ibu dan Depanda ya yang sedang menyiapkan bumbu masak dan juga bahan pelengkapnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah dan juga bawang putih, ketumbar, kemiri dan juga garam. Siapkan juga kelapa parut untuk membuat santan kelapa. Nah, sambil menunggu santan kelapanya jadi, aku siapkan dulu daun pisangnya yo. Daun pisang ini akan dijadikan pembungkus garang asamnya nanti. Eits, jangan lupa bahan irisannya yo. Iris bahan seperti tomat dan juga cabai. Wes, kabeh Bu. Mesti kabeh Bu, Bu. Iya, Mas. Mesti ya. Campur semua bahan ke dalam santan kelapanya, termasuk parijotonya yo anak negeri. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata dengan santan, barulah siapkan daun pisang sebagai alasnya. Lalu letakkan daging ayam segar, siram deh dengan kuah santan yang sudah tercampur dengan bahan-bahannya tadi. Oh ya anak negeri, dulunya sajian yang mencampurkan rasa gurih, pedas dan asam ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja loh. Mas Habib dikukus. Iya, Bundi. Mulai Ada. pengukusan. Ayo, adang dah. Nih, diwangi dah. Nah, ini ngusik piro suwe nih? 30 menit. 30 menit. Nah, jadi ini nih ciri khas dari garang asem, yaitu cara masaknya itu dengan cara dikukus seperti ini. Nah, ini baik banget karena nggak pakai minyak. Tentunya untuk bahan-bahannya ini bakal terjaga kandungan gizinya. Apalagi tadi bungkusnya pakai daun pisang ya, ya. Wah, aromanya makin enak gitu yo. Makin mantep. Seger yo. Weh, ini sih winak tenan alias enak sekali anak negeri. Tipe masakan yang bisa menghabiskan banyak nasi. Gurih, pedas dan asamnya itu loh benar-benar bersatu padu. Pokoknya winuk full wes. Meski dibilang sebagai tanaman liar, ternyata parijoto ini diolah garang asem menambah cita rasanya. Ada asam segernya. Nah, biasanya rasa asamnya ini bisa untuk mengganti belimbing uluh ya. Wah, cocok banget ini. Mantep banget. Selain itu, parijoto ini juga mengandung vitamin C yang bagus banget untuk menjaga kekebalan tubuh. Wah, sehat nih ya. Sebagai pencinta durian, suruh bantu Pak Lik panen durian sih hal yang paling aku tunggu-tunggu. Oh iya anak negeri,
Perkenalkan, ini Pak Li Hasan, salah satu pemilik pohon durian yang ada di Desa Conto. Nah, iki lho Mas Wite. Oh ya iki lho, nah iki pasti iki lho. Wah, kayak bae yo. Teh banget toh. Kasih gandul sana iki, Pak. Nah, nek sing gandul iki wis mateng. Mateng ya iki yo. Nah, ini nih pohon durian yang kita cari. Ini jenis durian lokal yang mana pohonnya ini udah berumur berapa tahun, Pak? 30-an. 30 tahun dan ini cukup tinggi. Wis, saya panjat dulu ya. Emang bisa manjat? Loh, aku? Wah, jelas, serahkan pada ahlinya. Amit. Oke, siap. Sebagai pencinta durian, ya pasti jago panjat deh Panda. Hihihi. Pokoknya tenang, di bawah sana saja, biar aku yang petik duriannya. Nah, jadi ciri-ciri durian yang udah matang itu bergelantungan seperti ini. Nah, ini dari tali dan dari aromanya. Wah, aroma wangi khas dari duriannya, wah, begitu menyengat. Nah, ini kita petik dulu. Jangan heran anak negeri, kegiatan mengambil durian dari atas pohon seperti ini menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Conto, khususnya saat musim panen seperti sekarang ini. Ya, ciri dari pohon durian lokal itu terdapat puluhan hingga ratusan buah durian dalam satu pohon. Selain itu, pohon durian lokal biasanya sangat tinggi, bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Oh iya anak negeri, satu lagi nih, informasi buat kalian. Durian biasanya digantung menggunakan tali seperti ini ada maksudnya loh, yaitu supaya tidak membahayakan orang yang ada di bawah pohon. Karena durian yang matang akan jatuh dengan sendirinya. Kalau sampai kena kepala, bisa fatal akibatnya. Sepertinya sudah cukup durian yang aku petik. Jadi sudah waktunya turun. Nah, iki lho bolo, enak ning Desa Conto, nikmatin durian, metik langsung dari pohonnya. Waduh, rasanya emang bener-bener manis legit dan dagingnya itu tebel banget ya, Nda ya. Bisa dibuktikan dari baunya yang harum. Maksud Nda? Iki lho, Bib, iki sing mambu. Ora udah, duriane tau. Yo wis Pak, ayo Pak, dintekne yo. Yo. Boloku, sekarang aku udah ditemenin sama idolanya Cah-Cah Wonogiri. Nah, ini loh, Mbak Panda. Nah, sekarang kita mau bikin jemblem. Nah, jemblem itu terbiasa dengan isian gula jawanya. Tapi kali ini kita bakal tambah dengan durian. Wah, apa itu? Pokoknya enak banget ya, Bu. Wes, udah pasti kita langsung bagi tugas yo. Aku kebagian kupas buah duriannya. Wah, emang ya kalau rezeki tidak kemana. Nah, sementara aku pisahkan daging duriannya dari bijinya, Depanda bertugas memarut kelapa. Kalau ibu sih nggak usah ditanya soal marut-memarut. Dia memang jagonya. Katanya sih dulu pernah juara memarut tingkat nasional. Selanjutnya, campurkan parutan kelapa dengan parutan singkongnya. Aduk sampai merata. Sambil menunggu adonan singkong dan kelapanya merata, kita bagi daging durian ke beberapa wadah. Lalu masing-masing wadah berisi daging durian kita beri pewarna makanan, biar tambah menggugah selera. Eleleh, lihat anak negeri, daging durian yang akan dijadikan isian jemblemnya jadi lebih menarik kan? Nah, isian sudah siap, adonan juga sudah jadi. Sekarang ambil adonan, lalu bentuk menggunakan tangan. Pipihkan dan isi menggunakan daging duriannya. Terakhir, tinggal bentuk menjadi bulat deh. Oh iya anak negeri, meski terlihat sederhana, namun sebagian masyarakat di sini masih mengistimewakan cemilan kuno ini loh. Karena jemblem biasanya disajikan untuk keperluan sebuah acara atau hajatan di rumah warga ataupun saat kegiatan formal desa. Wah, hebat ya ternyata jemblem ini. Langsung digoreng kono ya, Mas. Oke, ayo, gimana aku yuk. Waktunya menggoreng jemblem. Masukkan jemblem ke dalam minyak panas satu persatu.
Nah, untuk menggoreng jemblem ini harus menggunakan minyak yang banyak dan harus panas sekali supaya jemblem tidak hancur waktu digoreng. Ini merane sebenarnya mateng iki. Bu, niki sampun. Wes ngono ae. Nggih. Pun langsung jangan nggih. Ya. Nah, iki lho jemblem duriannya sudah mateng. Ya wis, ayo dinikmatin bareng-bareng. Panda, Siap. pilih sing ndi? Pundi? Pink. Wis rasa ketebak, aku kabeh tak pilih wae. Enak kok. Ayo bareng-bareng yo, nggo Mas. Eleleh, emang paling cocok menikmati legitnya jemblem sambil melihat indahnya pemandangan desa Conto ini yo. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Ini sih nggak cukup 1 atau 2. Karena emang benar-benar enak anak negeri. Jadi memang ciri khas dari si jemblem ini kalau sudah mateng hampir mirip kayak telur ayam. Nah, warnanya juga kuning dan dalamnya itu, aduh setelah digigit itu kayak ada ranjaunya. Manis dari si durian itu, aduh berasa banget, nikmat, sedap dan gurihnya itu, aduh dapat banget ya Onda ya. Pol. Dan jangan salah, durian ini juga mengandung antioksidan yang bagus banget untuk melawan radikal bebas. Masih di alam desa Conto Wonogiri anak negeri. Lihat pemandangan di sini indah sekali ya. Udaranya juga sangat sejuk sekali. Nah, mumpung cuacanya cerah, hari ini aku, Depanda dan Pak Eko mau mencari suketeki di tanah milik Pak Eko yang mau ditanami dengan cabai. Ya, sekalian bersih-bersih katanya. Udah. Iki loh. Suket iki? Iya, iki lho. Iki jenenge suketeki iki. Oh. Oh, siap. Wes ayo diku yuk. Ayo. Pasti anak negeri sudah tidak asing dengan rumput yang satu ini. Ya, ini dia yang namanya suketeki. Suket artinya rumput, jadi namanya rumput teki. Ayo kita cabut rumputnya yang banyak. Karena memang sebidang tanah ini mau ditanami tanaman cabai oleh Bapak. Jadi tanahnya harus bersih dari rumput teki, yang termasuk dalam jenis gulma atau benalu ini. Wah, kena tenan iki, Pak. Wah. Aja ngono. Lah iki kan suketeki to, Pak? Iya, tapi sing digunakake kuwi umbine ngisore. Lah ndi umbine? Ya ora kuwi pedhot ngene iki. Delok-delok. Jadi tangannya aku begini ngene. Nah, ini iki lho. Ini suketeki lho iki. Iki lho, umbine nang ngisor kene. Oh, alas dimanfaatne gini to, Pak? Iya. Ah, ya wis nunggu lek. Oh, iya, wis Ngopo guyu, Pan? Malah guyu kleru. Aku. Oh, alah ngono to. Pinter kuwi. Akhirnya lek ngene iki lho. Iya. Pedot. Ternyata cara mencabutnya tidak bisa asal-asalan anak negeri. Karena akarnya ini sangat mudah putus. Jadi kita harus sangat hati-hati saat menariknya dari tanah. Nah, jadi oleh petani, suketeki ini dianggap sebagai hama karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama seperti padi dan juga lombok atau cabai-cabian ya, ada ya. Tapi orang zaman dahulu manfaatin suketeki ini buat bahan-bahan pengobatan. Wah, manfaatnya akeh berarti ada ya. Sedulah. Bisa. Wah, ayo Pak, golek apa nek? Cocok ya. Cari yang banyak ya. Yo. Oh iya anak negeri, meski tumbuh liar, nyatanya rumput teki sudah digunakan selama berabad-abad dalam tradisi pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, sudah cukup nih suketeki yang kami dapatkan hari ini. Sekarang waktunya dibawa pulang untuk segera diolah. Diulangi Pak Eko sampai bolak-balik ngono. Tak tandur pari, jebul tukule malah suketeki. Hawane kaya ngene iki, paling enak ngesop teki ya enggak ya? Nah, sekarang kita mau ngolah suketeki ini menjadi sop. Nah, ini kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Dan ini nih, umbi dari suketekinya mau aku kupas terlebih dahulu. Dah, urangnya saya ngakeh. Iya. Karena aku seneng urang mau. Yo, iki lho sing akeh. Ayo.
Wih, langsung saja kita mulai memasaknya. Jangan lupa bersihkan dulu umbi suketekinya yo. Kemudian kupas kulit bagian luarnya. Sambil aku kupas suketekinya, Ibu dan Dek Panda mau menyiapkan bumbu dan juga bahan pelengkap lainnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai kering, tambahkan garam dan jangan lupa cabai keritingnya. Nah, untuk bahan isian selain sayur juga ada udang loh. Ini bagian Dek Panda karena katanya dia paling suka sama udang anak negeri. Yowes, pokoknya yang bersih ya nda. Anak negeri, seperti ini bentuk umbi suketeki yang sudah dibersihkan. Sekarang aku mau geprek terlebih dahulu supaya aromanya keluar. Nah, guys Bu, Bu ini saya kafe ya? Sampun Mas. Kantor nggak usah beli. Oh, satu bisa ya? Ayo dah, cobain dah. Coba dah. Tumis bumbu sambil menunggu harum, kita geprek dulu jahe, lengkuas dan juga serai. Kemudian masukkan ke dalam bumbu tumisannya. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu umbi tekinya. Ini kita gunakan sebagai pengganti kencur karena memang punya aroma khas dan menambah rasanya nanti ya. Wah, ya wis yo, kabeh ini ya. Nah, setelah harum, baru ditambahkan air secukupnya yo. Nah, setelah setengah mendidih, masukkan bahan isiannya seperti udang dan juga yang lainnya. Biar tambah mantap, masukkan juga gula merah. Tinggal tunggu deh sampai semua bahan matang merata. Hati-hati ya. Lihat anak negeri, sepertinya sudah benar-benar matang nih. Iki lho bolo, sop suketeki ini wis mateng. Nah, sekarang kita waktunya makan-makan bareng ya. Wah, aku gak sabar gini ya. Aroma nih barang ini, wah, menggoda pengen dicicipi. Ayo langsung yuk. Monggo Pak. Ini yang dinamakan lezzato kronyos-kronyos alias enak sekali anak negeri. Meskipun bumbu dan bahannya cukup banyak, ternyata cara membuatnya cukup mudah kok. Jadi anak negeri di rumah yang penasaran bisa coba buat sendiri ya. Pedes Pol. Mantep Pol kan? Pol. Mas Habib, ini tuh masakan favoritku loh. Karena rasanya yang enak, bikin anget badan, sekaligus wanginya yang khas. Aja salah dah. Karena apa? Umbi dari suketeki ini mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, itu juga mempunyai sifat inflamasi dah. Itu cocok untuk perawatan kulit dan juga mencegah penuaan dini. Wow. Cek dah, tak sama-sama kamu kok kulitmu apik banget. Mesti kau sering mangan suketeki yo? Iya dong. Tak tandur pari, cepet sukule, malah suka tegi. Malah curhat iki lho, Bu.